kalau toko ada mulai berdirinya Keripik Niti. Kalau untuk Keripik Niti itu berdiri dari tahun 1967. Iya, awal mulanya dari Mbak Warniti, antara itu, kemudian dikembangkan oleh anaknya. Nah, sekarang karena beliau berdua dan ada sekarang cucunya. Iya. Terus perkembangan keripik tempe dari tahun-tahun sebelumnya gimana? Kalau untuk awal mulanya memang kita butuh perjuangan. Jadi diceritakan sama almarhum itu berdua. Memang dari awal mulanya perjuangan, keduanya yang almarhum saya mempromosikan mungkin zaman dulu kan ada lewat apa namanya sponsor, belum ada media sosial itu ya. Nah, langkah yang udah maju dari tahun 90 sampai tahun sekarang lah, alhamdulillah kita tinggal mengembangkan saja. Terus kalau boleh tahu nih Pak, kualitas yang ingin dicapai di keripik tempe itu kayak gimana? Oh ya, karena kualitas tempe kita kan teknologinya masih belum modern, ya masih tetap tradisional. Jadi untuk mencapainya kita belum ada target. Paling hanya jumlah kuota matang keripiknya aja. Kalau untuk target pasarnya seperti apa Pak? Kalau untuk target pasarnya yang namanya makanan oleh-oleh ya, tentunya di sekitaran Purwokerto. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah luar kota itu kita usahakan. Untuk harga jualnya itu berapa ya Pak? Kalau untuk tahun ini 30.000 Per bungkusnya. Biasanya kan kita harga naik karena kendala kenaikan bahan baku. Kalau nggak ada kenaikan, aman ya masih tetap ada. Terus kalau buat sistem penjualannya seperti apa Pak? Apa cuma di toko atau online? Oh ya, kalau untuk penjualan tentunya kita penjualan di tempat di sini Pak ya, di rumah industri, lantas kita titipkan ke toko di sekitaran Purwokerto dan sekitaran kota Purwokerto. Lantas kalau untuk penjualan online sementara kita belum mencakup. Tapi kalau kayak dari by WA gitu bisa juga? Bisa, ya dari online-nya via by WA aja. Tapi ada juga konsumen yang datang ke sini juga beli keripik dia pasarkan sendiri via online. Iya. Jadi bukan kita yang mengelola online-nya juga. Berarti dari orang lain ya Pak? Iya. Ya. Usaha mikro kecil dan menengah atau bisa disebut juga UMKM memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga melestarikan budaya lokal. Contoh dari UMKM-nya itu sendiri yaitu tempat penelitian kami yaitu Keripik Tempe Niti. Nah, Keripik Tempe Niti ini adalah UMKM yang bergerak di bidang pangan, khususnya mengolah tempe menjadi keripik tempe, teman-teman. Nah, rumah produksi Keripik Tempe Niti ini dia selalu melakukan inovasi seperti menambah rasa dan juga menyesuaikan rasa dengan lidah masyarakat sekitar, teman-teman, sehingga Keripik Tempe Niti ini dapat menarik konsumen termasuk wisatawan sehingga mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerahnya. Selanjutnya, keberadaan Keripik Tempe Niti juga mencerminkan dinamika sosial yang terjalin dalam hubungan masyarakat, teman-teman, yang dimana dalam proses produksinya ini melibatkan antara pemilik, pekerja, pemasak, dan juga konsumen. Ini juga mencerminkan nilai kerjasama, solidaritas, dan juga gotong royong. Nah, UMKM ini juga menjadi sarana adaptasi masyarakat terhadap persaingan pasar modern dengan tetap menjaga kearifan lokal. Dengan demikian, Keripik Tempe Niti bukan sekedar unit usaha, tetapi juga wadah interaksi sosial yang berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi sekaligus pelestarian budaya kuliner di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama itu untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi dalam lingkungan kerja. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi pola hubungan sosial yang terbentuk antara pekerja maupun dengan pihak lain. Nah, yang ketiga, menjelaskan peran pekerja dalam menjaga kelancaran aktivitas kerja dan keberlangsungan usaha. Nah, yang terakhir ini untuk menelaah tingkah laku pekerja, dampaknya terhadap suasana kerja dan produktivitas. Selanjutnya adalah profil Keripik Tempe Niti.
Beliau adalah almarhum Ibu Niti. Jadi keripik ini terbuat dari tempe mendoan khas Banyumas yang digoreng garing, kering, dan renyah. Keripik ini sudah terkenal sejak tahun 1967, yang lokasinya itu ada di Jalan Pramuka nomor 221A, Pertabatan Purwokerto Kidul. Dari hasil yang kita amati, dapat kita temukan adanya proses sosial yang terjadi di keripik tempe niti. Yang pertama, adanya kerjasama antar pekerja saat bekerja. Yang kedua, ada akomodasi. Tentunya dalam industri pangan terdapat hubungan sosial yang terjadi. Hubungan sosial yang terjadi pada keripik tempe niti yang kita amati yang pertama ada pemilik dengan karyawan, di mana pemilik ikut terjun langsung ke lapangan untuk memperhatikan cara kerja karyawan dan juga ikut membantu. Yang kedua ada karyawan dengan pembeli, di mana hubungan jual beli atau interaksi jual beli terjadi antara karyawan dan juga pembeli. Yang ketiga, ada UMKM dengan masyarakat, di mana lokasi keripik tempe niti ini terletak pada lingkungan masyarakat. Yang terakhir, ada hubungan sosial antar karyawan, di mana hubungan sosial antar karyawan ini terjadi dan menghasilkan kerjasama yang baik, dan juga sesekali mereka saling berbincang dan bercerita. Selanjutnya ada peran pekerja di UMKM keripik tempe niti. Yang pertama itu ada tim produksi bahan baku, yang tugasnya itu membuat tempe dari menyiapkan kedelai sampai proses fermentasi untuk menghasilkan tempe yang berkualitas. Yang kedua itu ada tim pemotongan dan peracikan, yang tugasnya itu memotong tempe menjadi 2 bagian dan membuat adonan tepung untuk melumuri tempenya. Dan yang ketiga itu ada tim penggorengan, yang tugasnya itu menggoreng bagian-bagian tempe yang sudah dilumuri tepung ke dalam minyak panas hingga matang dan meniriskan keripik tempe agar tidak terlalu berminyak. Yang keempat, itu ada tim pengemasan, yang tugasnya itu mendinginkan tempe sebelum dikemas. Setelah tempe dingin, barulah dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah diberi label merek. Dan yang terakhir itu ada tim penjualan, yang tugasnya itu menyusun produk di etalase, melayani pelanggan, dan melakukan tugas kasir. Selanjutnya, ada tingkah laku pekerja. Tingkah laku pekerja di UMKM keripik tempe niti itu menunjukkan sikap yang disiplin, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaannya. Terus mereka juga selalu bekerja sama dengan baik, saling membantu agar proses pembuatan keripiknya itu menghasilkan produk yang berkualitas. Juga para pekerjanya juga itu tuh selalu menjaga kebersihan, bersikap ramah kepada pelanggan, serta jujur dalam transaksi penjualannya. Nah, hal itu juga membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk keripik tempe yang dihasilkannya. Jadi kesimpulannya, keripik tempe niti sebagai UMKM tradisional berperan penting dalam ekonomi dan budaya Indonesia. Proses produksinya mencerminkan gotong royong, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Dengan inovasi dan adaptasi, usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas kuliner bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu saran untuk mendukung keberlanjutannya, UMKM perlu terus berinovasi dalam produk dan pemasaran. Masyarakat juga diharapkan mendukung dan mempromosikan produk lokal, serta pemerintah memberi pendampingan agar kuliner Nusantara tetap lestari dan berdaya saing.